Halo semuanya. Jadi di sini saya akan memberikan cara bagaimana menghitung desain atau perhitungan plat dengan menggunakan metode amplop. Yang pertama, di sini saya menggunakan sumber rujukan dari Jidian Dasar-Dasar Perencanaan Beton Bertulang berdasarkan SKNI T15 tahun 1991 nomor 3 dengan author W.C. Fish dan Jidian Kusuma, dimana ini tuh merupakan tata cara perencanaan mendirikan bangunan gedung sesuai dengan SNI nomor 3 tahun 1989. Untuk datanya di sini saya memiliki data untuk FC-nya yaitu 15 megapiksel dan FY-nya 400 megapiksel, dan bebannya sendiri itu diperhitungkan ada di seat load, di mana terdapat gravitasi DL dan LL atau dead load dan live load. Selanjutnya untuk tebal plat ini saya sudah menentukan di 120 mm dan selimut betonnya itu 20 mm. Untuk selimut beton itu sebenarnya ada perhitungannya, cuman agak ribet, jadi sudah ditentukan oleh saya sendiri yaitu 20 mm. Untuk lebar platnya yaitu di 1000 mm atau di 1 meter. Nah, sekarang kita masuk ke load atau beban, di mana kita ada menggunakan dead load, beban mati, live load, beban hidup, dan juga load combination antara beban mati dan beban hidup, yang dimana menggunakan 1,2 dead load ditambah 1,6 live load. Nah, untuk dead loadnya sendiri di sini terdapat kolom jenis, tebal dalam satuan meter, berat jenis dalam satuan kilonewton, hasilnya di mana kilonewton per meter kuadrat. Nah, untuk self weight plat sendiri atau dead load ini kita ada di tebal 0,12 dikali 24 untuk berat jenisnya menghasilkan 2,88 kilonewton per meter persegi. Nah, si berat jenisnya itu dari mana? Berat jenisnya tuh dari sini catatannya, yaitu berat jenis beton bertulang yaitu 24 kilonewton per meter persegi, jenis pasir 16 kilonewton per meter persegi, dan berat jenis beton yaitu 22 kilonewton per meter persegi. Untuk berat pasir sendiri kita menggunakan tebalnya di sini di 0,01 dikalikan dan menghasilkan 0,16 kilonewton per meter persegi. Nah, untuk berat spesi itu di sini juga udah ditentukan yaitu 0,03 dikali 22 yaitu 0,66 kilonewton per meter persegi. Untuk berat keramik di sini saya sudah mencari di internet, di mana beratnya sendiri tebalnya sendiri itu 0,01 meter dikali 22 kilonewton sama dengan 0,22. Untuk berat MEP di 0,25 dan berat plafon ditambah penggantung yaitu di 0,2. Maka untuk dead load sendiri kita jumlahkan keseluruhan beratnya di 4,37 kilonewton per meter persegi. Dan ini tuh si dead loadnya tuh kita ada juga pengecualian perhitungannya dengan mengecualikan si self weight plat di 1,49 kN per meter persegi. Nah, untuk live loadnya sendiri kita ada di 2,5. Biasanya ini emang sudah ketentuannya si konstruksi ini tuh diperuntukkan untuk apa. Nah, ini ada di sini. Misalnya kita kan si gedungnya diperuntukkan untuk ruang kuliah. Jadi ada di 250 kg per meter persegi, untuk diubah konversikan ke kilometer maka di 2,5. Untuk load combination-nya kita ada di 9,244 kilonewton per meter persegi. Oke, selanjutnya kita beralih ke momen. Nah, di momennya sendiri ini tuh
kita ada sesuai data, dan di lampiran ini tuh kita menggunakan metode amplop, dimana untuk plat A1 nih, plat A1 untuk kasus yang pertama yaitu plat A1. Nah, si plat A1 itu kita di sini ada LY dibagi LX, dimana si LY-nya itu di 3,6 dan LX-nya di 6, LY-nya di 6,9 dan LX-nya di 3,6, menghasilkan 1,9, dan ini tuh termasuk ke kasus 3. Lalu di sini kita akan mengetahui bahwa momennya ada di 6, momen LX-nya ada di 6,82 kN per meter, di momen LY-nya ada di 2,5, dan momen TX-nya ada di 13,9, dan momen TY-nya ada di 9,45, di mana kita tidak akan mengetahui si rumusan MTIX dan MTY-nya. Untuk kasusnya sendiri, di sini ada beberapa kasus. Untuk kasus 1, kita di sini akan mengetahui bahwa LX dan LY-nya tuh kita akan menghasilkan MIX dan MY. Dan untuk kasus 2, kita akan menghasilkan MIX, MY, MTX, dan MTY. Sama seperti halnya pada di kasus 3. Dan untuk kasus 4A dan 4B, kita hanya akan mendapatkan 3 data saja, yaitu MIX, MY, MTY, dan untuk 4B yaitu MIX, MY, dan MTX. Terus untuk 5A dan 5B juga kita akan menghasilkan 5 data saja, di mana kita akan mendapatkan si MTX, MY, dan MTY, dan untuk 5B-nya kita akan menghasilkan MIX, MY, dan MTX. Begitu selanjutnya untuk kasus 6A dan 6B, kita akan mendapatkan 4 data yang diketahui ini sudah dilampirkan di sini. Nah, kondisi perletakan sendiri itu yang pertama bisa terletak bebas, di mana kondisi plat diletakkan begitu saja di atas balok. B, plat dan balok bukan merupakan kesatuan monolit atau dicor bersama-sama, sehingga plat dapat berotasi bebas pada tumpuan tersebut. Lalu plat ditumpu oleh dinding. Yang kedua, ada terjepit elastis. Apabila penampang plat di atas tumpuan dapat berotasi akibat pembebanan pada plat, hal ini terjadi misalnya pada kondisi plat dicor bersama-sama menjadi kesatuan monolit dengan balok pemikul yang relatif tidak terlalu kaku. Dan yang ketiga, ada terjepit penuh apabila penampang plat di atas tumpuan tidak dapat berotasi akibat pembebanan pada plat. Hal ini terjadi misalnya pada kondisi plat dicor bersama-sama menjadi kesatuan monolit dengan balok pemikul yang relatif sangat kaku. Penampang plat di atas tumpuan merupakan bidang simetri terhadap pembebanan. Setelah itu kita menyelesaikan semua kasus, kita beralih ke desain, dimana untuk desainnya sendiri, untuk plat A1 misalnya tadi diketahui bahwa tebal platnya 120, lebar platnya segini, dan data-data sisanya adalah di sini. Nah, maka kita samakan dengan kebutuhan yang kita punya. Misalnya di sini dipasang dengan balok dengan diameter 100 dan 6 biji. Misalnya ini enggak 100, misalnya ini di 50. Apakah oke? Tetap oke. Oh, ini 150 misalnya. Nah, di sini not oke. Berarti di sini kita pakainya misalnya 125. Oh, ternyata tetap no atau oke, kita pilih 100 saja. Dan untuk ininya, untuk MLY kita juga sama, kita mencoba satu-satu, dikarenakan kalau misalnya ini 25 misalnya, 25 masih oke ternyata, berarti kita pilih ke 70.
70 not oke, 60 not oke, berarti 55 oke. Berarti kita bisa menggunakan 55 pas 5 diameter 6 dengan 55 pasang gitu. Untuk yang selanjutnya juga bisa dicek sendiri di sini. Untuk detailnya bisa dicek seperti itulah. Di sini juga kita bisa menggunakan misalnya kasus berapa, kita nanti langsung dapat hasilnya gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.